Sunnah berkata bahwa nikah mut'ah itu sudah dimansuh, dilarang oleh Nabi. Tetapi Syiah berkata nikah mut'ah tidak pernah dilarang oleh Nabi. Dan karena itu sampai sekarang Syiah berkata nikah mut'ah boleh. Sebab apa? Sebab halalu Muhammad halalun ila yaumil qiyamah, wa haramu Muhammad haramun ila yaumil qiyamah. Sesuatu yang halal yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah sampai hari kiamat tetap halal. Dan begitu juga yang haram. Nah, jadi perbedaan di dalam mansuh atau tidaknya ayat tentang nikah mut'ah. Nah, Ahlus Sunnah berkata ayat nikah mut'ah itu dimansuh oleh sebuah ayat dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai pada ayat walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi konon ayat itu memansuh. Tetapi kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ayat ini justru turunnya sebelum ayat mut'ah. Karena itu Syiah bilang nggak mungkin ayat yang sebelumnya itu memansuh ayat yang sesudahnya. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah perbedaan yang karena itu lahirnya perbedaan madhab ini. Masalah tadi Al-Maidah ayat 56. Penafsiran Al-Maidah ayat 56. Oke, tentang surah Al-Maidah. Bro? Ya, Ibu mau duduk aja, Ibu mau duduk. Silakan. Surah Al-Maidah. Nah, surah Al-Maidah yang berbunyi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Ini ayat adalah ayat yang turun kepada Rasulullah SAW di ba'da hujjatul wada. Setelah Nabi pulang dari haji wada yang terakhir, turun firman Allah di mana Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan apapun yang sudah disampaikan, diturunkan kepada Nabi. Kalimatnya, kalau bapak dan ibu-ibu baca terjemahannya sangat paham itu maksud ayatnya. Artinya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa yang sudah diturunkan Allah kepadamu. Wa illam taf'al, sebuah ancaman. Apabila engkau tidak lakukan itu, fama ballaghta risalatah, berarti engkau tidak sampaikan seluruh risalahmu. Ini ayat turun di akhir hayat Rasul, setelah Rasul pulang dari haji yang terakhir. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengancam Rasulullah? Seandainya engkau tidak sampaikan, berarti engkau tidak sampaikan seluruh risalahmu. Sementara hampir seluruh risalah Rasulullah, risalah Allah sudah disampaikan oleh Rasulullah, dari hukum yang paling kecil sampai hukum yang paling besar. Nah, kemudian dari situ Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya di sebuah tempat namanya Ghadir Khum. Di sebuah tempat namanya Khum, sebuah desa namanya Khum, di situ ada sebuah lembah air namanya Ghadir. Disitulah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, lalu kemudian Rasulullah mengangkat Sayyidina Ali sebagai imam setelahnya. Sebuah hadis Rasulullah yang sangat panjang, yang antara lain bunyinya begini, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Nah, perbedaan antara sunnah dengan Syiah adalah di dalam menafsirkan maula. Itu saja perbedaannya. Ahlu sunnah bilang maula di situ bukan pemimpin, maksudnya adalah sahabat Nabi, kekasih Nabi. Syiah berkata maula di situ adalah pemimpin, sebagaimana Rasul berkata alastu aula minkum, bukankah aku lebih utama daripada kalian? Semua sahabat bilang na'am, engkau lebih utama daripada kami. Baru Rasulullah berkata man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Nah, jadi bapak dan ibu-ibu, Syiah berpendapat bahwa ini adalah ayat yang turun kepada Rasul, kemudian sabda Rasul yang mengatakan bahwa setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali sebagai pemimpin setelahnya. Dan karena itu kenapa Syiah ketika berbicara tentang imam, Ustadz, imam dalam Syiah itu bukan hanya imam politik. Ali itu bukan hanya dipahami oleh orang Syiah sebagai pemimpin politik sebagaimana khalifah pertama, kedua, dan ketiga. Ali itu adalah wasiyu Rasulillah. Jadi dia ini adalah yang menerima wasiat Nabi, yang merupakan pemimpin spiritual dan juga pemimpin sosialnya. Karena itu kenapa Syiah merujuk kepada Sayyidina Ali setelah mereka merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup jawaban dari pertanyaan tadi. Silakan dari pihak Sunni untuk menanggapi. Mangkuntu aliyan, mangkuntu maula. Baik, jadi kalau versi kami
perbedaannya sudah ditulis di sini. Kami sudah sebarkan pemahaman soal Quran yang ditanyakan oleh Bapak. Saya kira saya sudah tidak usah baca nanti karena waktunya sangat sempit, ini mau selesai. Ala kulli hal, pertemuan ini sebenarnya ingin ada klarifikasi. Oh, bagaimana pandangan mut'ah? Tadi sudah jelas kan? Ini direkam ini. Dan ini akan sampai ke nasional nanti. Jadi pernyataan, oh di pandangan kami jelas mut'ah itu ya sama dengan zina. Kami menganut begitu. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, beda. Tapi mut'ah sudah disebutkan di kalangan Syiah boleh. Ini adalah nikah. Nikahun mu'aqqad. Ya, nikah mu'aqqad. Sudah jelas. Jadi kan yang ingin saya dengarkan bersama-sama dalam forum ini adalah kepastian sehingga majelis ulama tidak dianggap memfitnah. Bahwasanya pihak daripada Syiah itu mengatakan boleh. Cuma kira-kira kalau Ustadz Babul Ulum punya putri perempuan, saya nikah mut'ah, boleh apa enggak? Mu'aqqad. Ya, iya. Anda tidak meyakini nikah mut'ah kok mau melakukan? Kira-kira kalau saya minta boleh nggak minta 1 jam? Anda jangan bilang, Anda jangan bilang kira-kira. Saya cuma tanya boleh apa tidak karena ini persoalan keyakinan. Sebentar, maka itulah konsep Anda yang salah bahwa nikah mut'ah itu kayak 1 jam, 2 jam. Itu pemahaman Anda yang salah. Terus bagaimana Anda Bukan memahami seperti itu? itu. Coba nikah mu'aqqad seperti apa? Sekarang Ustadz ya, tadi Ustadz kita tidak bicara furu'iyah. Ini masalah furu'iyah, Ustadz. Betul. Ini masalah Dan ternyata awalnya mau saya cut. Ternyata itu ada dalam buku ini. Iya. Mut'ah itu dibahas dalam buku ini masalahnya. Iya, tadi kan sudah jelas. Tadi kan perbedaan interpretasi kan. Tadi hadis-hadisnya sudah ada kan. Ayatnya mungkin, Quran sudah ada kan. Perbedaan interpretasi. Ya dokter mungkin cukup. Sejak awal kan saya katakan perbedaan interpretasi. Betul. Ya kan? Jawaban dari beliau itu masalah interpretasi saja. Silakan kalau dari Sunni, waktunya manfaatkan. Terima kasih. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu dinasakh dengan surah Al-Mu'minun itu hanya sebagian fuqaha. Tapi kalau jumhur ahlus sunnah wal jamaah yang menasakh itu bukan ayat itu tetapi hadis. Dan ternyata hadis-hadis tentang nasakhnya nikah mut'ah, halal lalu haram ini semuanya jalurnya melalui ahlul bait. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Jadi bukan dari yang lain. Jadi justru bahkan ada seorang ulama Sunni, Al-Imam Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi, gurunya Al-Hafidh Ibnu Asakir Ad-Dimashqi, mengarang kitab berjudul Tahrimu Nikahil Mut'ah. Beliau menulis sekian banyak riwayat tentang keharaman nikah mut'ah, sanad-sanadnya melalui jalur ahlul bait Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Karenanya saya merasa ahlus sunnah ini paling setia dengan ahlul bait, karena jalur dari ahlul bait ini ternyata yang ada tentang nasakh nikah mut'ah, bukan dari jalur yang lain. Kemudian masalah hadis Ghadir Khum dengan ayat Balligh ma unzila ilaika mir rabbik, ini Ustadz Habib Husain Syihab menyampaikan riwayat itu mungkin satu versi riwayat, tetapi kami tidak menganggap bahwa tabligh yang ada di sini adalah khusus dengan imamah. Apalagi kalau hadis Ghadir Khum ini Man kuntu maulah fa'aliyun maulah diartikan ini adalah kepemimpinan setelah Nabi wafat. Di sini tidak ada kalimat mim ba'di. Barang siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Maksudnya Nabi menyampaikan seperti itu sebelum peristiwa Ghadir Khum ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah SAW diutus memimpin beberapa orang pasukan ke Yaman. Kemudian ada konflik antara beliau dengan salah seorang pasukannya.
Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah menyampaikan, mangkuntu maulah fa'aliyun maulah. Maksudnya pemimpin dalam hal itu. Kalau masih menganggap saya pemimpinnya, mestinya mulai kemarin-kemarin ke Yaman, ya Ali itu pemimpinnya. Jangan sampai membangkang. Jangan, itu maksudnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memahami hadis mangkuntu maulah fa'aliyun maulah sesuai dengan konteksnya. Jadi tidak difahami secara general, pemimpin dalam segala bidang. Kemudian yang ketiga, kami menganggap Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau itu bukan hanya pemimpin di dalam bidang politik, tetapi juga pemimpin di dalam bidang agama. Karenanya di dalam hadis ada yang berbunyi fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Dan mereka adalah khulafaur rasyidin ini maksudnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, apa yang menjadi kebijakan khulafaur rasyidin ini sifatnya mengikat terhadap umat Islam dan wajib diikuti. Jadi salah kalau mengatakan bahwa kami menganggap Sayyidina Ali hanya sebagai pemimpin secara politik, tetapi juga pemimpin secara agama. Apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini di antara celah-celah sholat taraweh, kalau sudah dapat empat salam, yang pertama biasanya Ahlus Sunnah ini imamnya mengatakan Al-Khalifatul Awwal, Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Ini simbol bahwa Khalifah Abu Bakar bukan hanya pemimpin secara politik, tetapi juga pemimpin secara agama dalam sholat taraweh. Dan saya kira membahas masalah nikah mut'ah ini sebenarnya masalah furu', tidak perlu dibahas. Mungkin yang ingin didengar oleh orang-orang ini, karena ada begini Beb, di dalam kitab-kitab Syiah itu orang nikah mut'ah itu pahalanya lebih besar daripada ibadah yang lain. Ya mungkin itu hadis palsu, cuma itu di move ya oleh orang. Mungkin itu yang ingin ditanyakan karena dianggap ibadah. Nikah mut'ah itu dianggap ibadah, walaupun saya mungkin husnudzon kepada antum menganggap itu hadis yang tidak sahih. Sebagaimana antum tadi katakan tidak semua hadis di dalam kitab-kitab Syiah itu sahih. Mungkin itu maksudnya sebenarnya yang ingin ditanyakan, cuma tidak kesampaian. Nah barangkali masih ada Ustaz. Itu Sekaligus tadi jawaban berkaitan dengan pengangkatan pengganti setelah Nabi itu. Apakah dari Al-Quran atau musyawarah? Tapi sudah sebagian sudah dijawab tadi semua. Saya kira bahwa masalah khilafah ini tidak ada nas yang qat'i. Jadi walaupun balligh ma unzila ilaika mir rabbik itu hanya penafsiran dihubungkan dengan satu riwayat. Kalau ini dianggap nas qat'i, saya rasa bukan. Dan beliau juga faham perbedaan nas dengan yang bukan nas. Kalau nas itu seperti misalnya sholat, aqimus shalah, dirikanlah sholat, itu tidak bisa didirikan pada yang lain. Atau misalnya zakat, wa atuz zakah. Atau misalnya seperti puasa, kutiba alaikumus syiyam, haji dan lain sebagainya. Itu namanya nas qat'i. Nah kalau imamah, saya rasa walaupun beliau tidak akan mengakui ada nas yang secara qat'i di dalam Al-Quran, imam sesudahnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Yang menyebut secara langsung Ali bin Abi Thalib, saya rasa tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada ini. Kalau ada berarti bukan Syiah itu. Kalau menambah-nambahi ayat di dalam Al-Quran berarti sudah bukan Syiah. Karena Syiah ini menurut kita seperti yang ada di dalam buku ini masih Muslim itu. Kalau ada berarti bukan Syiah yang Muslim yang ada di sini. Saya rasa jelas Ustaz ya apa yang saya. Nah, kemudian kalau ada waktu saya menambah bahwa kepemimpinan para sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman itu tidak ada nas di dalam Al-Quran, tetapi ada isyarat di dalam hadis-hadis sahih. Jadi misalnya ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, Rasulullah, kalau engkau sudah tiada, siapa yang akan aku datangi sesudahmu? Kata beliau, iti Abu Bakar wa Umar. Ya datangi Abu Bakar dan Umar. Jadi banyak sebenarnya nas-nas di dalam hadis yang mengisyaratkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang 4 di dalam hadis Bukhari dan Muslim.
Dan ini juga ya, saya perlu mengomentari pernyataan Ustadz Babul Ulum yang berulang-ulang mulai tadi, 1 menit lagi, bahwa Ustaz. ajaran Syiah dalil-dalilnya ada di dalam kitab sunnah, tetapi dalilnya tidak difahami dengan hadis-hadis Syiah secara keseluruhan. Dalilnya cuma dipotong-potong dan difahami seperti pemahaman beliau sendiri. Kadang tidak sesuai dengan ilmu tata bahasa Arab. Seperti misalnya hadis la yazalu hadzal dinu mani'an. Agama ini akan selalu kuat. Maksudnya kuat, ini bukan berarti tidak ada konflik. Konflik itu mungkin boleh saja terjadi, tetapi dibandingkan masa-masa selanjutnya, agama ini semakin lemah. Pada masa-masa setelah khalifah yang 12 itu semakin lemah. Jadi tidak bisa kalau difahami dihubung-hubungkan dengan Imam Syiah yang 12 itu tidak bisa. Dan kemudian juga Syiah ini sering mengatakan bahwa ajaran-ajaran kami dalilnya ada di kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang yang dikutip di dalam kitab-kitab Syiah seperti bukunya Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi, Thummah Tadait, kadang dipotong-potong itu. Jadi dipotong-potong, diamputasi oleh orang di. Oke, cukup. Saya kira cukup itu. Bantahan dari kubu Syiah ini terakhir 5 menit kita waktu Saya dan sedikit saja. cukup. Inilah yang namanya perbedaan penafsiran ya. Saya sangat legowo, sangat berbesar hati dengan perbedaan yang ada, dan karena itu juga keberadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah itu sebetulnya bisa saja bergandeng bahu. Karena perbedaan hanya dalam penafsiran. Dan mereka sama-sama muslim. Karena itu saya dan karena itu audien keluar misalnya fatwa Syekh Shaltut mengatakan bahwa Syiah adalah bagian daripada kaum muslimin, bahkan dia mengatakan wa yajuzu ta'abbudu bi madhhabihi. Bahkan dia bilang wa yajuzu tanaqqul ittiba' madhhabi. Begitulah kira-kira. Jadi saya melihat bahwa perbedaan penafsiran adalah sesuatu yang wajar, dan memang forum ini karena waktunya sangat singkat, maka nggak mungkin kita bisa membahas tuntas perbedaan-perbedaan itu. Penafsiran Ustadz saya bisa jawab 100%. Penafsiran saya bisa dijawab oleh Ustadz 100%. Sama-sama kita mampu menjawabnya. Karena itu saya ingin misalnya sama Ustadz kita dialog, ya. Misalnya saya disaksikan oleh siapa, betul-betul kita dialog sesuai dengan referensi yang kita miliki bersama dengan lapang dada sebagaimana para ulama dahulu dengan Habib, lapang dada. Mungkin kita cukupkan waktunya, nampaknya kita cukupkan. Kalau mau kita lanjutkan, kita sediakan waktu khusus nanti itu. Ya, karena bagaimanapun waktu sangat terbatas. Saya tanya audien, mau lanjut lagi atau cukup? Saya pikir kita cukupkan sampai sini. Waktunya kalau janji sama satu penanya terakhir ya. Satu penanya terakhir. Tak usah khawatir, insya Allah. Satu penanya terakhir, setuju? Satu penanya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebut nama. Nama kami Datu Azman Zainal, Datu Azman Haji Zainal, Bapak Sedih Haji. Ya, silakan. Saya minta moderator akan menjadi anak yang soleh. Amin. Saya tidak bertanya, tuan-tuan, encik di sini, di depan kami ini, adalah bawalah kami ke jalan yang baik, bukan dengan arahan yang menyesatkan kami. Saya ini mantan preman, bukan mantan ustad. Berilah yang begini. Tadi iman saya dah bagus, kan gini goyah balik. Ini yang jadi polemik ini. Islam itu kan bagikan tangan dari tangan satu ke tangan lain, tolong menolong, kan begitu. Saya tidak menjelekkan si A si B lah. Kau perlu di sini suatu salah buat nih di Gedung Nasional. Kau perlu di Masjid Al Mubarak sana di Meral itu lebih religius. Ataupun dekat Kubo. Cukup, bisa tidak, ini saran saya Pak, moderator. Tak kami kejep cakap, saya tak bisa bercakap. Berikan yang sebenarnya. Kalau itu sesat atau apa, nampak kesesatnya, tak perlu ada di muka bumi ini. Itu. Jadi bukan kalau secara hukum, gugat aja. Mana yang betul dan salah. Kalau berdebat, ini menyatakan bahawa dua-dua sesat.
Saya tak mau mikir sesat-sesat lah. Saya tak mau. Saya ingin surga. Ada 3 golongan Pak Moderator. Nak masuk surga ada 3 golongan. Ya, ditahan Allah. 1, orang berilmu. Ilmu tu gunakan dengan baik. Ajak orang yang bagus. Jelaskan. Oke, saya pikir sudah Kedua, masuk, sudah kita pahami. harta. Oke. Sudah Kita cukupkan sampai sini dulu. Mohon. Kondusif, aman. Ya, cukup Sudah, sudah. Itu arahan saya Pak. Suara preman Pak Ustaz. Oke, semuanya setuju? Siap? Selesai? Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Janji kita satu saja. Ini tidak akan selesai. Mau kita hantam sampai besok pun tak habis-habis perkara ini. Jadi kita bagaimanapun tetap berpuas diri sampai di sini dulu lah. Tanda tak puas tu bermakna kita akan belajar lagi lepas ini. Kita akan diskusi lagi, kita akan buat dialog lagi. Ini bukan dialog terakhir ini. Ini kena baru pertama aja kita buat hari ini. Mudah-mudahan budaya berdialog, budaya berdiskusi itulah yang kita kedepankan, bukan budaya otot-ototan. Ya. Imam Syafi'i mengatakan ketika aku berdebat dengan lawan debatku, yang aku harapkan satu saja, keluar kebenaran dari lisan lawanku. Jadi kita cari kebenaran di sini dan masing-masing narasumber sudah memaparkan dengan alasan masing-masing. Silakan tuan-tuan, cincin, puan-puan ambil hikmah dan simpulkan. Saya cukup menyampaikan kesimpulan. Bagi dari pihak Syiah mengatakan ini beda masalah interpretasi saja. Tapi bagi kalangan Sunni ini memang adalah perbedaan yang sifatnya prinsip sekali. Dan oleh karena itu muncullah buku yang mengatakan penyimpangan dan kesesatan Syiah oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya cukupkan sampai sini dulu. Tersilap, terkasar bahasa, terlajak cakap, sedikiranya dimohon maafkan. Dan kita berjabat tanganlah selepas ini ya. Jangan pula kita nak bermusuh-musuhan. Ya, kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.